إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna lillahi malaikah fi kulli yaumil jum'ah yajlisuna 'inda abwabil masajid fayaktubuna al-awwala fal-awwal hatta yas'ada al-imamul minbar fa idza sa'ida al-imamul minbar tawu as-suhuf yastami'una dzikr." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, makhluk-makhluk berupa para malaikat. Setiap hari Jumat mereka duduk di pintu-pintu masjid, menulis siapa yang datang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga imam naik mimbar. Jikalau imam sudah naik mimbar, para malaikat menutup lembaran-lembarannya. Mereka semua mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah Jumat. Khairu yaumin ittala alaihi syams yaumul jum'ah wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sesungguhnya hari yang terbaik buat kalian adalah hari Jumat. Di hari itu terbitnya matahari. Di hari itu pula Adam diciptakan. Di hari Jumat Adam dimasukkan ke surga. Dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga dan tidak datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Fal yaum iduna wa ghadan lil yahud wa bada ghadan lin nasara. Hari ini adalah hari raya kita. Hari raya setiap pekannya dan setiap tahunnya hanya ada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun hari raya setiap pekan buat orang Islam adalah hari Jumat. Adapun besok adalah hari rayanya orang-orang Yahudi, dan besoknya lagi yaitu hari Ahad, hari rayanya orang-orang Kristen. Ibadallah rahimahullah, ma muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan hindarkan dia dari siksa kubur. Rasulullah SAW menyatakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri,
Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah adha'ahu Allahu lahu nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya di antara dua Jumat. As-sadaqah fi yaumil Jum'ah khairun min sa'iril ayyam. Riwayatkan Al-Akhbar, sedekah pada hari Jumat lebih utama daripada hari-hari yang lain. Ayuhan nas, inna fil jum'ah la sa'ah la yuwafiqu 'abdun muslimun qa'imun yasallallahu umurud dunya wal akhirah illa atahu Allah iya. Sesungguhnya di hari Jumat ada waktu. Tidak ada seorang muslim yang bangkit melaksanakan salat kemudian berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan doanya. Dan mayoritas para ulama menyebutkan kapan itu doa dikabulkan adalah selesai salat asar hingga menjelang maghrib. Ibadallah rahimakumullah, ini di antara keutamaan tentang hari Jumat. Dan insyaallah kita akan sampaikan ibadallah permasalahan yang orang tidak peduli dari mana ia peroleh hartanya dan kemana diinfakkan. Yati 'alan nas zaman la yubali bihimul mar min aina akhadha malah wa fima anfaqah. Akan datang suatu zaman di mana manusia seorang tidak peduli dari mana dia peroleh hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram, dan kemana dia infakkan. Sehingga seorang muslim berusaha untuk mencari harta yang halal, karena harta yang haram ini berat, akan memadaratkan kita. Rasulullah menyatakan fajmilu fit talab, kalian cari dengan memperbaiki dalam mencari harta itu sendiri. Kita mau mencari yang halal atau yang haram sama saja. Seandainya Allah takdirkan rezeki kita 10 miliar, tidak akan lepas dari itu. Akan 10 miliar, setelah itu kita akan meninggal dunia. Maka Rasulullah menyebutkan fajmilu fit talab, perbaiki dalam mencari rezeki. Sebagian orang menyangka dengan korupsi maka dia hartanya akan makin banyak, dengan cara mencuri, dengan cara menipu, hartanya makin banyak. Tidak demikian ibadallah. Sebagaimana seorang takdirkan bikadbi rizkihi wa ajalih wa syaqi au sa'id, telah ditulis tentang rizkinya, ajalnya, sengsara ataupun bahagianya. Kalau ditakdirkan meninggal di waktu muda, walaupun tiap hari olahraga, tiap hari sepak bola, tiap hari lari pagi, tetap akan meninggal di waktu muda. Ayuhan nas subhanallah, kita yakin dengan takdir Allah azza wajalla. Kita lihat dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat kita mengambil atau mencari harta yang haram. Yang pertama ibadallah, doa-doa kita tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan tentang seorang yaqul rajul yutilu safar aslas akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Tentang seorang laki-laki yang banyak melakukan perjalanan, rambutnya kusut, banyak debu. Dia menadahkan tangannya ke arah langit, berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanannya haram, minumannya, pakaiannya haram, diliputi dengan yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?
Rasulullah menasihati kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka, takun mustajabah lid-da'wah." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Ayuhan nas tabarakallah. Dampak negatif yang kedua, jikalau kita dalam makanan, minuman, pakaian dan seluruh yang lainnya diliputkan yang haram, maka setan akan membiarkan kita walaupun kita ini rajin beribadah. Riwayat Yusuf bin Asbaq, "Inna syab idza ta'abbada qala syaitan li awanihi unzuru ila mat'amihi fa in kana mat'amu haram da'hu iyata wa yastahid fa in istihadahu ma bil haram la yanfa'u." Sesungguhnya jika ada seorang pemuda yang rajin beribadah, maka syaitan mengatakan kepada pasukan-pasukannya, lihat makanannya. Kalau makanannya haram, biarkan dia. Biarkan dia capek-capek beribadah, susah payah dalam beribadah. Karena sesungguhnya capeknya dia dalam beribadah disertai dengan makan haram tidak akan memberikan manfaat untuk dia. Bahkan ibadah-ibadah kita yang lain itu akan sia-sia. Riwayat Abdullah bin Abbas, "Inna Allaha la yaqbalu salatar rajul arba'ina yauman wa fi jawfihi syai' minal haram." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salatnya seorang selama 40 hari jikalau ada sesuap makanan yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Alangkah bahayanya ibadallah. Bahayanya kalau kita makan minum dari hal yang diharamkan. Ini akan menjadikan ibadah-ibadah kita sia-sia. Riwayat Umar bin Khattab, "Man hajja bimalin ahsulu suhtu." Barang siapa yang melakukan ibadah haji tapi hartanya dari yang haram, faqala labbaik Allahumma labbaik, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, qala Allah azza wa jalla labbaik wala sa'daik. Allah mengatakan tidak ada labbaik untuk kamu, tidak ada selamat datang untuk kamu, wala sa'daik, tidak ada kebahagiaan untuk kamu. Man hajja biman aslu suhtu fama hajjatta walakin hajjatil iru. Barang siapa yang melakukan ibadah haji akan tapi bekalnya dari yang haram, maka sesungguhnya engkau tidak haji, akan tapi kendaraanmu itu yang haji. Ibadallah, sungguh bagaimana di zaman kita sekarang orang tidak peduli dari mana ia peroleh hartanya. Makanya Umar mengumumkan, la yatajir fi sukina illa man faquha fir riba. Tidak boleh berdagang di pasar kita ini kecuali orang yang faham tentang riba. Ini pengumuman Umar bin Khattab, khalifah yang adil. Dalam tempo 10 tahun hampir 60 negara kafir ditumbangkan. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Man yattajir wa la yatafaqqah fir riba, irtadama fir riba, tsumma irtadama." Barang siapa yang berdagang, dia tidak paham tentang riba, maka dia terjatuh ke dalam riba, terjatuh lagi. Ayuhan nas ibadallah ikhlas. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menyatakan, la'anallahu akila riba wa mukilah wa katibah wa syahidain. Allah melaknat pemakan riba, yang ngasih riba, sekretarisnya, 2 saksinya, masing-masing mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat sekian banyak para pejabat yang korupsi, lebih dari 70 pejabat udah masuk penjara gara-gara korupsi. Ini sungguh sangat disesalkan. Apa tidak merasa
berbuat demikian besarnya dosa kepada rakyatnya. Ma min amir yari'ul muslimin thumma lam yajid lahum wa yamsah lahum illa lam yurih rahiyatal jannah. Tidak ada seorang pemimpin yang Allah kasih jabatan kemudian tidak berusaha untuk ngasih nasihat kepada rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya dia itu baunya surga. Ma min amkin yasainillahu ra'iyatah yamut wa huwa yamut wa huwa ghasul li ra'iyatihi illa lam yadkhul ma'ahum jannah. Tidak ada seorang pemimpin yang wafat dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah tidak akan masukkan mereka dalam surga. Ayuhan nas ibadallah, jadi berhati-hati dari makan atau mengambil harta yang haram, karena ini semua akan membahayakan kita. Bahkan setan-setan membiarkan kita dibiarkan terus rajin beribadah, yang nanti yaumul kiamat ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Riwayat Salim Maula Abi Hudzaifah, salah satu sahabi yang masuk Islam di awal-awal Islam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuta bi unas min ummati ma'hum al-hasanat ka'amsali jibali tahamah hatta idza ji'a bihim fayajallahu haba'an mansura. Didatangkan amalan-amalan umat Islam yang mereka punya amalan seperti gunung-gunung tahamah yang berjejer-jejer tinggi besar. Ketika sudah dijalankan, Allah jadikan debu-debu yang terbangan. Fata'ajjabas sahabah, para sahabat terheran heran. Lalu mereka bertanya, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Qala haula'i yusallun wa yasumun wa yuzakkun wa yahujjun ghairu annahum idza 'arada 'alaihim haram akhadhu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka ini pada salat, mereka pada puasa Ramadan, mereka bayar zakat, mereka melaksanakan ibadah haji. Akan tapi kalau ditampakkan barang yang haram, mereka mengambilnya, maka Allah menghapus semua amalannya. Faqadimna ila ma 'amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami dahulukan beberapa amalan, kami jadikan amalan mereka itu laksana debu-debu yang terbang. Inilah ibadallah dampak negatif kalau kita mencari nafkah dari yang haram, maka akan menyelakakan diri kita, keluarga kita, kehidupan dunia kita, dan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini memberikan semangat kepada kita untuk bisa mencari harta yang halal sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan hamdan wa syukran lillahi syukran syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Jaa min hadits Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW menyatakan la yadkhul jannah jasadun ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk surga tubuh yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Sungguh sangat berat. Allahmu nabata min suhtin fannar aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang akan membakarnya. Mau seberapa lama kita hidup jamaah? Di antara kita sudah 60 tahun ke atas, ada yang 40 tahun ke atas.
Dan banyak saudara kita yang sudah pada mendahului kita. Mau kemana lagi bukan kecuali akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh itulah jamaah, sekali lagi berusaha bagi kita untuk memperbaiki cara mencari nafkah. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram, biar kita bisa berbahagia fi dunya wal akhirah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.